Padahal ya, jika kita punya uang, kita tuh bisa membeli fasilitas yang membuat kita nyaman, yang membuat kita merasa aman. Karena ketika kita tidak punya uang, kita tuh pasti gelisah ya. Kayak, aduh, besok mau makan apa nih? Uang udah nggak ada. Nah, kita pasti cemas dan ya stres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel BDM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilunaskan semua kewajiban-kewajiban serta amanahnya, serta selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini. Semoga video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu lagi di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Amin. Oke, jadi dari video-video sebelumnya banyak sekali komentar-komentar teman-teman semua di situ yang mendoakan kebaikan. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga beberapa yang sedang berada dalam kesulitan, terutama dalam bidang finansial ya, dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan Allah segera menjawab doa-doa kalian semua. Nah, jadi banyak ya, mayoritas dari teman-teman yang komen itu sepertinya sedang berada di kondisi keuangan yang sulit atau finansialnya lagi rendah. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat uang itu susah dicari? Kenapa uang itu sepertinya sulit banget dicari, sulit banget didapetin? Tapi ada kok orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses tuh sepertinya tuh kayak mudah banget dapet uang. Nah, itu tuh pastinya kalian sering banget tuh bertanya, kenapa hidup ini tidak adil? Kenapa sebagian orang mudah sekali mendapatkan uang? Kenapa aku tidak? Apakah Tuhan tidak adil? Oke, jadi itu yang akan kita bahas di video ini. Tentunya berdasarkan dari pengalaman saya ya. Jadi saya pernah berada di frekuensi yang seolah uang itu sulit banget dicari. Setelah saya melakukan riset, saya mencari tahu kenapa sih uang ini kok sepertinya sulit banget dicari. Kenapa para pengusaha-pengusaha, para orang-orang kaya itu kayaknya mudah banget dapetin uang. Kayaknya mudah banget mereka menghambur-hamburkan uang. Itu yang kita lihat dari sudut pandang fisik ya. Kita nggak tahu seberapa perjuangan mereka di belakang. Saya mulai mencari tahu ya, gimana sih cara mereka itu mendapatkan uang dengan mudah. Kenapa uang selalu berpihak kepada orang-orang seperti mereka? Kenapa nggak berpihak pada orang-orang seperti orang-orang yang jualan di pasar, orang-orang yang kerja buruh 24 jam? Oke, jadi yang mau tahu jawabannya silahkan simak video ini sampai habis dan stay tune! Oke, jadi ada beberapa alasan yang saya temukan setelah saya mencari tahu bagaimana pola hidup orang-orang kaya, orang-orang sukses, apa sih kesalahan saya saat itu. Jadi akhirnya saya bisa menyimpulkan yang pertama adalah tentang mindset. Nah, ini sudah sering juga saya bahas di video-video sebelumnya. Mindset itu adalah nomor satu yang mempengaruhi nasib seseorang. Kadang mindset ini kan tercipta dari kita sejak kita masih kecil ya, dari lingkungan, dari faktor asuhan orang tua, dari pergaulan. Kadang kita waktu kecil tuh kayak didoktrin atau diberikan penegasan seolah-olah kalau ingin punya uang tuh kita tuh harus kerja keras. Kita tuh harus sekolah yang pintar, sekolah yang tinggi, biar bisa jadi sarjana, terus kerja di perusahaan hebat, baru bisa dapat uang. Nah, jadi pola pikir atau mindset yang seperti itu, yang seolah-olah misalnya pada akhirnya kita tidak mendapatkan juara di sekolah, atau kita tidak kuliah di universitas yang bagus, akhirnya tertanam mindset bahwa kita tidak akan menjadi orang sukses. Kita tidak bisa mendapatkan uang seperti yang direkam oleh alam bawah sadar kita tadi, bahwa cara menjadi orang sukses tuh kita harus sekolah pintar, harus kuliah, harus bekerja di perusahaan yang bagus, yang hebat, jadi orang pintar baru bisa dapat uang atau baru bisa jadi sukses. Kenapa uang itu susah dicari? Jadi tergantung bagaimana mindset kita terhadap uang. Bagaimana hubungan kita terhadap uang. Apakah ketika kalian memandang uang itu muncul perasaan negatif atau perasaan positif? Orang yang kesulitan mencari uang itu cenderung akan spontan muncul hal-hal yang negatif. Contohnya seperti uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan.
Padahal ya, jika kita punya uang, kita tuh bisa membeli fasilitas yang membuat kita nyaman, yang membuat kita merasa aman. Karena ketika kita tidak punya uang, kita tuh pasti gelisah ya. Kayak, aduh, besok mau makan apa nih? Uang udah nggak ada. Nah, kita pasti cemas dan ya stres. Sedangkan kalau kita punya uang, kita tuh kayak merasa tenang. Kan besok terserah mau makan apa, orang uang ada kok. Atau uang itu sulit dicari, uang itu susah, uang bisa merubah orang menjadi jahat. Ada juga nih yang beberapa yang komen juga kemarin itu, katanya dia udah melakukan afirmasi, udah sholawat setiap malam, sholawat macem-macem, tapi tetap aja nih uang nggak datang-datang katanya. Jadi sebenarnya kenapa uang itu nggak datang-datang? Ketika dia berkata hal seperti itu ya, misalnya saya sudah sholawat berkali-kali, saya sudah mengamalkan sholawat macam-macam, tapi kenapa uangnya nggak datang-datang? Saya tetap aja hidup susah. Nah, itu sama saja menempatkan dia di posisi yang kekurangan, posisi yang kesulitan mendapatkan uang. Harusnya ya, kalau kita sudah bersholawat, kita udah berdoa, berpasrah, itu harusnya kita tuh let go, kita detachment, kita harusnya melepaskan, terserah Allah. Kita nggak kayak menunggu-nunggu, aduh aku nih udah mengamalkan ini itu, tapi tetap aja nih mana uangnya, mana nggak gitu ya. Jadi perbaiki niatnya. Nah, jadi selama uang itu dianggap sesuatu yang buruk, tanpa kalian sadari, kalian itu menghindari pertemuan kalian dengan uang. Selama seseorang berada di frekuensi negatif, uang itu nggak akan pernah datang. Jadi itu yang saya sadari banget ketika saya merasa bahwa uang itu sulit. Kemudian juga dari segi mindset ini, biasanya orang yang tidak memiliki uang atau orang yang merasa sulit mencari uang, dia itu akan lebih suka meminta daripada yang memberi. Nah, ngerti kan maksud saya? Jadi kayak seolah dia tuh takut banget mengeluarkan uang, jadi lebih suka pakai uangmu aja deh dulu gitu loh. Ngerti kan maksudnya ya? Nah, sedangkan mindset orang-orang sukses, orang-orang kaya, mereka tuh nggak pernah meminta. Malah mereka tuh lebih sering mengeluarkan uang untuk membayarkan atau menraktir teman-teman yang lain misalnya. Contoh lagi, misalnya nih kalian berbelanja di pasar. Karena kalian merasa uang itu sulit dicari, jadi kalian itu melakukan penawaran terhadap barang yang kalian beli itu jauh daripada harga yang ditetapkan oleh si penjual. Nah, itu kan sadis banget. Itu hal-hal kecil yang tidak kita sadari seperti itu merupakan hal yang menghambat, hal yang menambah kita tambah sulit untuk mencari uang. Ayo, siapa nih yang suka banget menawar ketika berbelanja ke pasar? Ya, termasuk saya juga sih dulu ya. Oke, kemudian alasan selanjutnya selain mindset yang membuat kita sulit untuk mencari uang, yang kedua adalah gaya hidup. Harusnya pendapatan itu lebih besar daripada penghasilan. Nah, ini semua orang pasti sudah pada tahu ya, karena ini kan udah dilajari nih dari kita sekolah, SMP, SMA. Pemasukan itu harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Misalnya nih ya, kalian punya gaji 1 juta ya, biar enak ngitungnya. Kemudian yang kalian tabung adalah 100 ribu. Berarti untuk biaya hidup kalian 900 ribu ya. Nah, di bulan pertama 900 ribu tuh cukup, aman. Kalian bisa menghandle dengan 900 ribu. Ya mau gimana lagi kan? Cukup nggak cukup ya harus kita cukupkan. Di bulan kedua, ternyata gaji kalian tuh naik 2 kali lipat menjadi 2 juta. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang harus kalian tabung? Pasti kebanyakan jawabannya adalah 200 ribu. Nah, ternyata itu adalah jawaban yang salah. Harusnya kalian harus menabung 1.100.000 karena biaya hidup dan gaya hidup kalian cukup 900 ribu. Nah, jadi ketika income kalian naik, gaya hidup kalian tuh jangan diikutin jangan dinaikin juga. Gaya hidup kalian harus sama, sehingga tabungan kalian yang akhirnya akan meningkat. Bukan berarti ketika income kita naik, gaya hidup kita tuh juga ikut naik. Yang tadinya kita misalnya pakai baju kaos harga 50 ribuan, karena pendapatan kita naik, kita jadi pakai baju kaos yang harga 200 ribuan. Yang tadinya kita memakai tas biasa, tas lempang biasa, karena pendapatan kita naik jadi tas yang bermerek. Itu tuh yang sering terjadi. Itu adalah kesalahan fatal yang saya sendiri pun juga melakukannya. Dan saya menyadari itulah yang membuat kita sulit untuk mencari uang. Oke, jadi itu adalah alasan kedua ya. Yang pertama tadi adalah mindset, yang kedua adalah gaya hidup. Nah, kemudian alasan ketiga kenapa kita sulit mencari uang adalah karena tidak bisa mengatur uang. Orang kaya paham bahwa uang atau kekayaan mereka itu harus dilipat gandakan atau diinvestasikan. Mereka semua itu, semuanya ya, hampir semua orang kaya atau orang sukses itu berpikir panjang, berpikir nih gimana untuk menyiapkan finansial mereka 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Nah, itu bedanya dengan orang-orang miskin atau orang-orang yang
kesulitan mencari uang. Sedangkan cara orang miskin mengatur uang, berapapun gajinya atau berapapun income atau berapapun bonus yang dia dapatkan, itu akan mereka pakai. Atau gini, misalnya mereka mendapatkan kenaikan income dari bulan-bulan sebelumnya, pasti mereka tuh pasti akan langsung berpikir seperti ini, aku mau beli ini, aku mau beli barang itu, akhirnya aku bisa membeli barang itu karena itu adalah barang impian aku. Jadi mereka itu begitu mendapatkan bonus sedikit saja, langsung kayak cepet-cepet menggunakan bonus tersebut atau uang tersebut untuk membeli barang yang mereka tidak mampu beli sebelumnya. Jadi itulah kesalahan para orang-orang yang sedang merasa kesulitan mencari uang. Jadi seperti itu, orang-orang yang kalian lihat udah kaya, udah sukses itu tuh sudah berada di tahap uang yang bekerja bagi mereka, uang yang bekerja untuk mereka. Sedangkan si miskin, mereka yang bekerja untuk uang. Hingga saat uang mereka habis, nanti yang disalahkan adalah nasib. Kenapa ya aku gak seberuntung dia? Kenapa ya aku gak bisa merubah nasibku gini-gini doang, sedangkan dia kok uangnya kayaknya tumbuh terus. Yang salah siapa? Nah, kemudian alasan terakhir kenapa orang-orang susah untuk mencari uang adalah karena mereka itu hanya memiliki satu penghasilan, alias takut keluar dari zona nyaman. Atau dalam artian lain, takut take risk, takut mengambil resiko. Coba lihat orang-orang kaya ya, para orang-orang kaya, orang-orang sukses, para miliarder, kayak sebangsa Deddy Corbuzier aja, Timothy Ronald, Raymond Chin, mereka itu adalah para miliarder ya. Mereka tidak bergantung pada satu penghasilan saja. Nah, dengan sudah banyaknya usaha mereka ya, kayak mereka udah beli saham di mana-mana, mereka pun tetap membuat YouTube. Tuh, jadi kemarin ada tuh yang ngomen juga, kalau mbaknya sudah kaya, kenapa mbaknya harus bikin YouTube untuk cari uang? Nah, kemarin ada juga tuh yang komen saya seperti itu. Jadi nggak usah mandang saya, nggak usah lihat saya ya, saya ini masih nggak seberapa. Lihat tuh Deddy Corbuzier, lihat Timothy Ronald, lihat Raymond Chin. Mereka semua pengusaha, mereka semua adalah miliarder, tapi mereka juga tetap membuat YouTube karena itu tadi, mereka punya visi, mereka punya misi di dalam hidup mereka. Bukan berarti jika mereka tuh nggak bikin YouTube, nggak bikin konten di YouTube, uang mereka tuh nggak cukup untuk hidup mereka, nggak. Bahkan mungkin tanpa nge-YouTube pun, tanpa bikin konten capek-capek cuap-cuap di depan kamera pun, uang mereka tuh udah cukup mungkin ya, bahkan sampai mereka mati. Saking udah terjaminnya, tapi mereka tetap bikin YouTube. Nah, kebanyakan orang-orang biasa, orang-orang yang merasa sulit mencari uang, dia tuh kayak bergantung pada satu penghasilan saja. Misalnya dari gaji, dari UMR. Jadi ya tiap bulan aja dia nunggu. Bulan depan nunggu gajian. Belum tanggal 10 udah habis. Nunggu lagi bulan depan, masih ada waktu 20 hari. Gitu-gitu aja. Jadi pikirannya tuh kayak takut gitu loh. Misalnya mau mulai usaha, mau jualan ya, takut nih nanti kalau nggak ada yang beli gimana, rugi. Takut nih banyak nggak ya orang yang suka sama jualan aku kan udah kerja nih seharian di kantor, masa aku harus jualan lagi? Nah, itu adalah ketakutan yang membuat kalian sulit untuk mencari uang. Jadi itu tadi yang bisa saya simpulkan ya saat itu, kenapa saya pikir uang itu sulit banget dicari. Kenapa para orang-orang kaya tuh mudah mendapatkan uang? Ternyata ada 4 alasan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, mindset yang perlu kita rubah tadi. Yang kedua adalah gaya hidup yang nggak perlu kita naikin ketika income kita atau pendapatan kita naik, itu nggak perlu dinaikin. Tapi yang perlu dinaikin ketika income kita atau penghasilan kita meningkat adalah investasi kita atau tabungan kita, bukan gaya hidup. Yang ketiga adalah cara mengatur uang. Para orang kaya, semuanya mereka melakukan investasi atau berpikir gimana caranya untuk menggandakan kekayaan mereka atau uang mereka. Bukan malah begitu dapat bonus atau begitu dapat kenaikan income atau kenaikan gaji atau kenaikan penghasilan, bukan malah dihabiskan untuk sesuatu yang tidak penting atau bukan kebutuhan. Dimana nanti ujung-ujungnya ketika uang habis, maka terbitlah hutang. Kalau sudah terbit satu hutang, hati-hati. Biasanya itu akan memancing lubang-lubang hutang yang lain. Jadi kalau bisa sebisa mungkin hindari hutang. Yang keempat adalah jangan hanya bergantung pada satu penghasilan. Berani ambil resiko, karena peluang itu akan kita dapatkan ketika kita mau. Oke? Jadi jika kita sudah mengetahui alasan ya atau penyebab uang itu sulit dicari, ayo kita rubah. Ubah semuanya, ubah keempat hal itu aja. Insya Allah hidup kalian pasti akan berubah.
Oke, jadi sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.